Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar semuanya? Tentunya kalian harus dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang pembelajaran IPAS, yaitu tentang energi dan perubahan. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Gina Giniawati. Ibu merupakan salah satu staf pengajar di SMKN 1 Campaka Cianjur. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari energi dan perubahan. Nah, yang pertama itu menjelaskan energi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar panel surya sebagai energi terbarukan menggunakan mind mapping. Dan yang ketiga, menganalisis energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, elemen satu itu yang akan kita bahas, yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran tentang energi dan perubahan. Sebelum kita membahas tentang energi, kita bahas dulu tentang besaran dan satuan. Apa sih besaran dan satuan? Sebetulnya kalian pernah belajar di SMP itu tentang besaran dan satuan. Oke, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi si besaran itu sesuatu yang dapat diukur, baik itu diukurnya melalui penggaris, baik diukurnya itu melalui neraca, atau diukurnya melalui alat ukur lainnya, itu sesuatu yang dapat diukur dan ditentukan dengan angka, itu disebut besaran. Nah, besaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu sudah ditetapkan dan satuannya itu mempunyai satuan standar internasional. Contohnya apa? Misalnya suhu. Suhu itu tidak bisa diturunkan dari satuan-satuan lain, tapi suhu itu merupakan besaran pokok yang satuannya adalah Kelvin misalnya. Yang kedua, itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari suatu besaran pokok. Contohnya apa? Misalnya, dalam besaran pokok itu ada panjang dan lebar. Nah, diturunkan oleh besaran turunan menjadi luas. Luas merupakan besaran turunan. Kenapa? Karena di dalamnya hasil perkalian antara besaran pokok panjang dan besaran pokok lebar. Nah, seperti itu. Jadi bisa ya membedakan antara besaran pokok dengan besaran turunan. Baik, kita lanjut ya, Nak. Di sini ada besaran pokok. Nah, besaran itu adalah dapat diukur dan dengan menggunakan alat ukur. Tadi kan sudah disebutkan, si besaran itu yang dapat diukur dengan alat ukur dan juga dapat ditentukan berupa angka. Nah, di sini besaran pokok itu terdiri dari 7. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Nah, si besaran pokok ini sudah tadi Ibu sampaikan bahwa besaran pokok ini adalah besaran yang utamanya. Jadi besaran pokok ini memiliki satuannya masing-masing. Contohnya di sini adalah panjang, satuannya itu adalah meter. Massa satuannya adalah kilogram, waktu satuannya adalah sekon, suhu satuannya adalah Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya candela, dan jumlah joule adalah mol jar. Nah, ketujuh ini merupakan besaran pokok yang dapat diukur menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa saja? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran di mana dimensi atau kapasitas suatu objek. Jadi, pengukuran itu penentuannya besarannya. Contohnya misalnya panjang. Kita gimana sih bisa menentukan panjang? Berarti kita harus mengukurnya dengan alat ukur. Nah, dalam pengukuran, umumnya digunakan alat ukur yang sudah berstandar untuk menentukan besaran suatu objek tersebut. Jadi, pengukuran yang baku itu berarti kita harus menggunakan alat ukur yang sudah berstandar. Ya, contohnya misalnya macam-macam alat ukur.
Panjang. Panjang itu kita ukur dengan menggunakan penggaris. Karena penggaris itu sudah berstandar menjadi alat ukur suatu panjang. Tidak bisa kita mengukur dengan jengkalan tangan. Misalnya 1, 2, 3 jengkal, maka pengukuran itu tidak baku. Itu merupakan pengukuran yang tidak baku. Nah, yang kedua, alat ukur massa misalnya. Massa juga dapat diukurnya itu dengan menggunakan neraca. Ya, ini neraca yang seperti ini. Terus kuat arus, sama kuat arus juga dia dapat diukur dengan menggunakan multimeter. Nah, baik analog maupun digital sama saja. Oke, jadi alat ukur itu adalah alat ukur yang sudah berstandar dan yang sudah menentukan besaran suatu objek tersebut. Nah, itu yang disebut dengan pengukuran. Ya, kalau tidak berstandar, bukan alat ukur yang sebenarnya, maka itu tidak bisa disebutkan dengan pengukuran. Karena apa? Karena mereka tidak baku. Nah, kita memasuki ke dalam energi. Energi adalah satuan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi segala sesuatu, kekuatan kita yang akan melakukan usaha itu adalah disebut energi. Kita berjalan, kita melakukan usaha untuk berjalan, itu adalah mengeluarkan energi. Kita mendorong lemari, nah itu adalah merupakan energi. Nah, energi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial dan yang kedua adalah energi kinetik. Apa sih bedanya? Nah, lihat. Energi potensial yaitu energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan pada suatu benda. Di sini ada contoh dari energi sosial, energi potensial. Contohnya, ketika orang ini mendorong batu, pada saat mendorong, itu yang dikeluarkan adalah energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Energi kinetik sebuah benda dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bergerak hingga tercapai kecepatan tertentu. Nah, di sini pada saat kita mendorong batu di di tempat yang curam, maka batu itu akan tergelinding. Nah, pada saat tergelinding itu merupakan energi kinetik. Berikutnya adalah perubahan energi. Perubahan energi yang ditujukan dari fenomena sehari-hari dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas mereka. Beberapa contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Di sini perubahan bentuk energi listrik menjadi panas. Contohnya, misalnya di rumah kalian punya setrikaan. Ketika setrikaan dicolokkan ke dalam listrik, maka dia mempunyai energi listrik yang akan berubah menjadi panas. Rice cooker, kompor listrik, dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi panas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Misalnya lampu. Lampu di sini ketika kalian menyalakan lampu, maka si listrik itu akan dirubah menjadi cahaya. Itu merupakan energi. Terus energi listrik menjadi kimia. Contohnya apa? Contohnya dalam pengisian aki atau baterai smartphone. Handphone yang kalian punya ini ketika kalian cas menggunakan listrik, maka dia akan bertambah. Dia akan berubah menjadi energi kimia. Perubahan listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Contohnya kipas angin. Ketika dicolokkan ke dalam listrik, maka dia akan bergerak. Nah, seperti itu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya tentang perubahan energi pada fenomena sehari-hari. Oke, mungkin hanya Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan, yaitu tentang besaran, satuan, alat ukur, energi, energi potensial, energi kinetik, dan perubahan energi pada kehidupan sehari-hari. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa chat japri ke Ibu langsung, atau kalian bisa datang langsung menemui Ibu untuk menanyakan apabila ada hal-hal yang belum kalian paham. Misalnya kalian belum paham, belum tahu bagaimana sih cara membedakan antara besaran pokok dengan besaran turunan, atau misalnya yang belum paham pada energi potensial apa sih bedanya dengan energi kinetik. Silahkan ditanyakan ya.
Nah, oke, anak-anak, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.